Kisah Raja Tiglat-Pileser ketiga, sang penakluk dan pembaru Kekaisaran Asyur. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur berada dalam keadaan kacau. Raja-raja sebelumnya lemah, provinsi-provinsi memberontak, dan ancaman dari bangsa tetangga semakin kuat. Namun, di tengah kehancuran itu, seorang pemimpin bangkit, Tiglat-Pileser ketiga, dengan strategi perang yang brilian dan reformasi administrasi yang cerdas. Ia mengubah Asyur dari kerajaan yang terpecah belah menjadi kekuatan dunia yang ditakuti. Awal kebangkitan, kudeta dan konsolidasi kekuasaan. Tiglat-Pileser ketiga naik tahta pada tahun 745 sebelum Masehi melalui kudeta. Sebelum dia, Asyur dikuasai oleh raja-raja yang lemah, dan banyak gubernur provinsi bertindak seperti raja kecil dengan pasukan mereka sendiri. Setelah merebut kekuasaan, Tiglat-Pileser ketiga langsung bertindak tegas. 1. Menekan pemberontakan. Ia menghancurkan para pemberontak di dalam negeri, menyingkirkan bangsawan yang tidak setia, dan menegaskan kembali kendali atas ibu kota, Nimrud. 2. Reformasi militer. Ia menciptakan tentara tetap pertama dalam sejarah Asyur, menggantikan sistem lama yang bergantung pada pasukan wajib militer sementara. Ini membuat Asyur lebih siap berperang kapan saja. 3. Penyatuan wilayah. Ia menghapuskan sistem semi-otonom yang ada di provinsi-provinsi, menggantinya dengan gubernur yang langsung ditunjuk oleh raja dan diawasi ketat. Ekspansi besar-besaran dari timur ke barat. Setelah mengamankan kekuasaannya di dalam negeri, Tiglat-Pileser ketiga mengalihkan perhatiannya ke luar negeri. Dalam waktu singkat, ia menaklukkan dan memperluas wilayah Asyur secara dramatis. 1. Penaklukan Arab dan Israel. Ia menyerang kerajaan-kerajaan di Suriat dan Israel yang mencoba melawan kekuasaannya. Ia menghancurkan kerajaan Aram Damaskus pada tahun 732 sebelum Masehi dan menguasai wilayahnya. Kerajaan Israel di bawah Raja Menahem dan kemudian Pekah terpaksa membayar upeti besar untuk menghindari kehancuran total. 2. Ekspansi ke Babilonia. Babilonia yang sering menjadi duri dalam daging Asyur juga ditaklukkan pada tahun 729 sebelum Masehi. Tiglat-Pileser ketiga memahkotai dirinya sebagai Raja Babilonia dengan nama Pulu, menunjukkan kendali langsung atas kota suci itu. 3. Pengepungan dan deportasi. Salah satu strategi utamanya adalah deportasi massal. Ia memindahkan penduduk yang ditaklukkan ke berbagai wilayah Kekaisaran Asyur untuk mencegah pemberontakan dan menyebarkan budaya Asyur. Reformasi dan inovasi pemerintahan. Selain menjadi panglima perang yang hebat, Tiglat-Pileser ketiga juga seorang administrator yang cerdas. Ia membawa berbagai perubahan yang membuat Asyur lebih kuat. 1. Sentralisasi pemerintahan. Ia menggantikan sistem provinsi semi-mandiri dengan gubernur yang dia pilih sendiri. Ia membangun jaringan mata-mata dan pejabat untuk memastikan para gubernur tetap loyal. 2. Revolusi militer. Ia menciptakan pasukan yang lebih profesional, termasuk pasukan berkuda kavaleri yang lebih mobil dan efektif. Ia memperkenalkan peralatan perang yang lebih baik, seperti kereta perang ringan dan teknologi pengepungan yang lebih canggih. 3. Ekonomi yang kuat. Dengan menaklukkan banyak wilayah, Asyur mendapatkan akses ke sumber daya baru, termasuk emas, perak, tembaga, dan budak. Upeti dari kerajaan-kerajaan taklukan mengisi kas negara, memungkinkan ekspansi lebih lanjut. Akhir hidup dan warisan. Tiglat-Pileser ketiga meninggal pada tahun 727 sebelum Masehi. Setelah memerintah selama 18 tahun, ia digantikan oleh putranya, Salmaneser kelima. Namun, warisannya tetap hidup. 1. Membuka jalan bagi Kekaisaran Asyur baru. Reformasinya menjadi fondasi bagi kekaisaran yang lebih besar di bawah penerusnya, seperti Sargon kedua dan Asyurbanipal. 2. Penyebaran budaya Asyur. Dengan sistem deportasinya, banyak budaya dan bahasa bercampur, memperkaya peradaban Timur Dekat kuno. 3. Menginspirasi taktik perang masa depan. Sistem tentara tetap yang ia ciptakan menjadi modal bagi kerajaan-kerajaan setelahnya, termasuk Persia dan Romawi. Kesimpulan, Tiglat-Pileser ketiga bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pembaru besar. Dengan kecerdasan politik dan kemampuan militernya, ia mengangkat Asyur dari kekacauan menjadi imperium yang ditakuti di dunia kuno. Meskipun ia telah tiada, namanya tetap dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Asyur.